Karis dan Shalom. Grace and peace from our Lord Jesus Christ, from the Father, and from the Holy Spirit, our triune God, be with you wherever you are. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara dari Tuhan kita Yesus Kristus dan dari Allah Bapa dan dari Roh Kudus menyertai saudara di mana saja berada. Bacaan firman Tuhan bagi kita pada minggu ini, saya baca bagian yang berikut dari Yohanes pasal 3. Kita baca ayat yang ke-14 sampai ayat ke-21. Kemudian kita hubungkan dengan Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat 26. We will be reading from John chapter 3 from verse 14 to verse 21. And then we will be also read for the second one from Galatians chapter 5 verse 22 to 26. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Let us pray before we read the word of God. Bapa, terima kasih kami boleh dapat kesempatan untuk membaca, mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan, agar kami boleh bertumbuh-tumbuh dalam pemahaman kepada firman Tuhan dan dalam ketaatan kepada Tuhan. Bapa, kami mohon supaya Roh Kudus menolong kami semua yang membaca firman Tuhan, agar kami mengerti dan kami dapat menerapkannya itu dalam hidup kami. Roh Kudus menolong kami dan hancur binasakan kuasa iblis yang datang mengganggu, menghalangi bacaan firman Tuhan dan pengajaran firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Bapa, sebab kami sudah siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. John 3 verse 14 to 21. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah jawab pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. So far the reading of the word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the word of God. Saudara, minggu yang lalu kita belajar ajaran Tuhan Yesus tentang dilahirkan kembali atau lahir baru. Dan
dalam pokok besar itu kita belajar tentang arti dilahirkan kembali, arti lahir baru. Kita belajar bahwa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus tentang dilahirkan kembali bukan artinya orang masuk kembali ke rahim ibunya seperti yang dipikirkan oleh Nikodemus, pemimpin Yahudi, pengajar Yahudi, orang Farisi, anggota Sanhedrin itu. Tapi yang Tuhan Yesus maksudkan adalah dilahirkan kembali secara spiritual, dilahirkan kembali secara rohani lewat pekerjaan Roh Kudus dan diarahkan kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerja di dalam hati orang percaya, dan lewat pekerjaan Roh Kudus itu, dengan meninggalkan firman Tuhan, orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima Tuhan Yesus sebagai the Savior, sebagai juru selamat, sebagai penebus, sebagai penyelamat itu. Dan dari situlah mereka yang percaya itu dapat masuk ke dalam surga. That is the way to go to enter the kingdom of God, to go to the paradise. Itulah caranya untuk masuk ke dalam kerajaan surga, untuk masuk dalam kerajaan Allah, untuk menikmati hidup yang kekal lewat Roh Kudus, lewat iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu dibaptis dengan air, dan keselamatan ada disediakan bagi dia. Dan itulah the new born, be born again. Itulah yang dimaksud dilahirkan kembali. Itu yang dimaksud lahir baru. Kalau bahasa dari Rasul Paulus, the new creation, ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru, dengan hati yang baru, dengan pikiran yang baru, akal budi yang baru, hidup yang baru, sikap yang baru, visi yang baru, attitude yang baru, karakter yang baru, habit yang baru. Hidup menjadi sepadan dengan panggilan sebagai orang yang telah ditebus oleh pekerjaan Roh Kudus, iman dalam Tuhan Yesus, dan mendapat air baptisan sebagai bukti adalah anak Allah yang menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, minggu ini kita belajar lebih dalam setelah menjadi manusia yang baru, maka ada buah dari dilahirkan baru. You see the fruits of the newborn person, the fruits after being born again, buah dari dilahirkan kembali. Buahnya apa? Orang yang dilahirkan kembali, dia melihat buah kasih Allah. Dia mengerti akan kebaikan Allah, bahwa dia dilahirkan baru, dilahirkan kembali, bukan karena kebolehannya, kemampuannya, tapi oleh karena kasih Allah. Nikodemus harusnya menjadi manusia baru. Tuhan Yesus tatkala memberikan jawaban dalam bereaksi kepada statement dari Nikodemus, dia mau supaya Nikodemus menjadi manusia baru. Dia mau supaya Nikodemus lahir baru. Dia mau supaya Nikodemus tidak hidup sebagai religious leader,
sebagai pemimpin Yahudi yang bersifat religius, yang bersifat agamis, dengan mengikuti semua legalitas, semua aturan-aturan yang ada, tetapi dia harus dibaharui oleh Roh Kudus untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Mesaya, sebagai Mesias, sebagai anak Allah yang menjadi manusia, sebagai juru selamat. Itulah tujuan dari pernyataan Tuhan Yesus kepada Nikodemus, supaya ada buah dari lahir barunya itu, agar Nikodemus menjadi berbuah dengan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Makanya tatkala Tuhan Yesus berbicara tentang dia harus dilahirkan baru lewat Roh Kudus dan dari air, maka selanjutnya dia mengarahkan pola pikir dan akal budinya, pikirannya untuk mengerti bahwa seperti Musa mengangkat ular ke atas supaya orang yang melihat ular itu dan diselamatkan, maka Nikodemus dan bersama dengan orang Farisi yang lain dan orang Yahudi yang lain dan orang percaya yang lain harus melihat Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai Mesias, sebagai anak Allah yang hidup, dan agar diselamatkan. Dan buah daripada itu ya keselamatan, menerima hidup yang kekal. Makanya dalam ayat 16 Tuhan Yesus katakan kepada Nikodemus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada anaknya yang tunggal itu tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu buah dari lahir kembali, dapat hidup yang kekal. Dan di dalam dapat hidup yang kekal itu, setiap orang percaya harus sadar bahwa kehidupan yang kekal itu bukan dia dapat karena kebolehannya, karena religiusnya, karena ketaatan pada agamanya, tetapi karena pekerjaan Roh Kudus. Dan karena pekerjaan Roh Kudus, ia percaya pada Tuhan Yesus dan buah atau hasilnya diselamatkan. Dan orang yang diselamatkan itu tentu akan hidup dalam perbuatan yang baru, kehidupan yang baru. Dia akan berbeda dengan kehidupannya yang lama. Maka mereka yang dilahirkan kembali, ada ciri khas buah-buah yang dilahirkan kembali. Buah hidupnya itu berbeda dengan mereka yang belum dilahirkan baru atau dilahirkan kembali. Buah-buah hidupnya itu akan sesuai dengan keinginan, arahan, bimbingan dari Roh Kudus. Dan itu seperti tertulis di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai ayat 26 saya baca itu, bagaimana buah-buah dari orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus, yang hidup sebagai manusia baru, yang telah menjadi orang percaya dan terlahir sebagai manusia baru. Mari kita lihat dalam Galatia pasal yang ke-5. So whoever be born again through the work of the Holy Spirit and believe in Jesus and being baptized with the water, they will have an
fruits of new life, as is mentioned in Galatians chapter 5 verse 22 to 26. Mari kita melihat apa yang dijelaskan oleh Tuhan lewat Rasul Paulus dalam kitab Galatia pasal yang ke-5. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Saya baca itu untuk kita, saudara bisa buka juga dalam Alkitab saudara. You can open the Bible, your Bible at home. Dikatakan demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ini adalah buah hidup dari mereka yang ada di dalam Kristus, yang menerima Kristus sebagai juru selamat, yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah penebusnya, yang mengikuti arahan Roh Kudus, yang menjadi manusia baru atau yang dilahirkan kembali oleh Roh Kudus dan menjadi anak-anak Allah dengan identitas buah-buah hidup yang berbeda dengan manusia lamanya. Dia akan menunjukkan hidupnya itu karena dia menjadi manusia yang baru. Nah, saudara harus berpikir, apakah saudara adalah manusia baru atau masih manusia lama? Orang yang tahu bahwa dia adalah manusia baru yang telah dilahirkan kembali, dia akan menunjukkan kehidupannya sebagai manusia yang baru, yang saya artikan sebagai manusia surgawi. Orang-orang yang memiliki kerajaan surga. That is the life of the heavenly person, a new man. A man who is being born again with new characters, new way of life, new attitude, new skill of life, new mindset for the glory of God. Jadi saudara, buah dari mereka yang dilahirkan kembali adalah kehidupan yang penuh dengan cinta kasih. Bukan kehidupan yang penuh dengan kebencian. Karena cinta kasih lawannya kebencian. Orang yang hidup dalam hidup yang baru, orang yang telah dilahirkan kembali, ciri khasnya itu penuh dengan cinta kasih. Bahkan dia mencintai musuh sekalipun. Bukan saja dia mengasihi orang yang mengasihi dia, tapi orang yang tidak mengasihi dia pun diharuskan untuk bisa
mengasihi musuh itu, mengampuni musuh itu, berdoa untuk musuh itu, agar musuh itu bertobat dan juga boleh diselamatkan. Galatia berkata bahwa orang yang telah memiliki hidup yang baru, yang menjadi ciptaan yang baru, yang dilahirkan kembali, selain memiliki kasih, dia harus memiliki damai. Inilah ciri khas identitasnya. Dan kita harus tanya pada diri kita, adakah damai di hati kita? Ataukah kita menjadi pencipta-pencipta konflik dan perang dan pertikaian dan permusuhan dan perkelahian dan ketegangan, bahkan menuju pada pembunuhan? Kita perlu renungkan ini baik-baik tatkala kita belajar dari Tuhan Yesus tentang dilahirkan kembali. Ciri khas orang yang dilahirkan baru, dilahirkan kembali, hidupnya ada desire for the peace, ada kerinduan dan keinginan untuk kedamaian. Karena dia mengetahui bahwa dia telah menerima damai dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti sebelumnya ada kasih karena dia telah menerima kasih Allah yang besar dengan mengaruniakan anak Allah yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk keselamatannya. Maka dia juga harus memiliki kasih untuk mengasihi orang lain, bersama dengan itu damai. Karena dia memiliki sang Raja damai yang telah mendamaikan dia dengan Bapa, maka dia juga harus menikmati damai itu dalam hidupnya dengan Bapa. Tapi juga dia punya keinginan untuk mengekspresikan dan mencari dan menyampaikan dan memproklamirkan dan mengusahakan kedamaian dalam dirinya sendiri, tapi dengan suaminya, dengan istrinya, dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan saudaranya, dengan keluarganya, dengan temannya. Dia selalu mencari damai dan membawa damai. Itu buah dari orang-orang yang dilahirkan kembali atau lahir baru. Tetapi kalau sebaliknya, orang yang berkata bahwa dia adalah Kristen, dia pengikut Tuhan, dia adalah hamba Tuhan, tetapi hidupnya penuh dengan provokasi, adu domba, maka sebenarnya bisa dipertanyakan apa memang dia betul-betul orang percaya dan apa memang dia benar-benar telah dilahirkan kembali. Saudara, ini sangat praktikal sekali. Tuhan Yesus mau supaya Nikodemus menikmati itu, agar supaya dia bisa memiliki cinta kasih dan damai itu, dan agar supaya dia boleh menikmati terang seperti dikatakan dalam ayat yang selanjutnya. Ayat selanjutnya itu dari ayat 14 sampai ayat yang tadi kita baca. Kita lihat bersama lagi. Dia ingin supaya perbuatan-perbuatan mereka itu menjadi terang. Mari kita baca kembali. Di sana dikatakan dalam ayat yang ke-19 sampai 21. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang di dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka itu jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, sebab perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Ayat terakhir 21. Tapi barang siapa, ini orang-orang yang dilahirkan baru, barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Orang-orang yang dilahirkan kembali, mereka menunjukkan perbuatan-perbuatan dalam Allah, dan perbuatan-perbuatan dalam Allah tadi hidupnya menikmati kasih dan memantulkan kasih, menikmati damai dari Allah lewat Tuhan Yesus dan memantulkan damai, dan bersama dengan kasih dan damai itu maka muncullah sukacita,
Sukacita surgawi. Damai selalu bawa sukacita. Konflik selalu bawa sakit hati, sedih dan tangisan. Dan duka. Saudara, kita yang telah menjadi manusia baru, dilahirkan kembali. Mari kita bersama-sama merenungkan ini dan menjalankan ini dalam hidup kita, agar hidup kita itu penuh dengan kasih, penuh dengan damai, dan penuh dengan sukacita. Dan itu lebih dari uang, itu lebih dari harta benda. Karena what's the point of making money while you are living in grief? What's the point of becoming rich and wealthy while you are actually so sad, having a lot of burdens in your mind and your soul? Untuk apa saudara memiliki banyak uang, banyak harta, tapi di balik itu saudara penuh dengan beban yang berat? Oleh karena begitu banyak konflik dalam diri saudara, oleh karena provokasi dan adu domba yang ada dalam otak saudara, dan tidak ada kedamaian dan tidak ada sukacita, maka saudara, hidup yang paling indah, sebelum kita menikmati hidup yang indah di paradise, di surga itu, mari kita nikmati sukacita surgawi, hidup surgawi yang ada di sini. Makanya tatkala Tuhan Yesus katakan bahwa siapa yang percaya kepadanya dan menerima hidup yang kekal, sebenarnya bukan nanti baru dapat hidup kekal. Saat percaya dan diselamatkan itu di dunia ini sudah dapat itu. Hidup yang kekal itu sudah ada dari sekarang, karena nanti dia mati pun nyambung ke sana, kepada hidup kekal yang di surga itu. Bahwa kita yang percaya pada Tuhan Yesus itu kita ada nikmati hidup surgawi itu. Hanya nanti kita akan, tubuh kita tuh dirubah untuk terus hidup selama-lamanya setelah kita mati. Atau bisa saja Tuhan Yesus angkat kita dengan sendirinya, tatkala dia datang kita masih hidup, dia angkat kita dan kita menikmati hidup yang kekal itu bersama dengan dia. Tapi sekarang ini harus kita renungkan baik-baik. Sebagai orang yang telah dilahirkan baru, dilahirkan kembali, dan harus melihat identitas hidup kita, ciri khas hidup kita, bahwa kita punya kasih, kita punya damai, kita punya sukacita, kita punya kerendahan hati. Dan itu juga penting, bahwa buah hidup yang baru itu ada kerendahan hati. Bukan kesombongan, bukan keangkuhan, bukan mencari pujian diri, tetapi hidupnya memberikan pujian itu kepada orang yang lain, dan dia siap untuk melayani. Maka orang yang mendapat hidup yang baru, dilahirkan kembali, dia tidak selfish, tetapi service. Dia punya keinginan, bukan mau supaya dia saja, selfish, egois, bahkan sampai kepada dunia sekarang orang katakan itu narsis, untuk self dianya saja, tetapi dia balik itu untuk orang lain, selfish untuk orang lain. Dan itu hanya bisa kalau dia punya hati yang rendah, humbleness. If you have a humbleness heart as the proof and fruit of being born again, then you will be able to serve with a humble heart. So that's what they call servant's heart. Menjadi hati hamba. Seperti Tuhan Yesus yang adalah Allah datang menjadi manusia, seperti di ayat yang kita baca tadi. Dia yang dari surga datang menjadi manusia dan melayani, bukan datang menghakimi tapi melayani.
That is the humbleness. Itu bukti kerendahan hati dia tulis. Dia tidak memikirkan dirinya dan kemuliaannya, tapi dia datang mengosongkan dirinya untuk melayani sebagai seorang hamba, to serve. Tapi dia melayani dengan gentleness, dia melayani dengan softness, dia melayani dengan lemah lembut. Dan itu adalah katakan di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku, hai kamu yang memikul beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu, karena kuku ringan dan aku lemah lembut. Saudara, ciri khas buah orang yang memiliki hidup yang baru, dilahirkan kembali, ada gentleness, ada lemah lembutnya dalam berkata-kata, dalam berkomunikasi, dalam berelasi, sehingga yang dinikmati oleh orang lain itu adalah atmosfer surgawi. Istri akan menikmati percakapan yang berjiwa surgawi. Suami akan menikmati percakapan dan komunikasi yang berjiwa surgawi. Menikmati action dari suami atau istri atau orang tua atau anak atau guru dan lain sebagainya yang beratmosfer surgawi. There is a heavenly atmosphere of our action and talking and communication and in our relationship. That's the proof of the new man. Be born again. That's the fruit. Itulah buahnya, saudara. Dia punya kemurahan dan kebaikan. Kemurahan hati. Dia tidak kikir. Dia tidak stingy. Dia tidak hanya mau memegang, tetapi dia rela untuk membagi kepada orang lain. Karena service tadi, dia rela supaya orang lain juga bertumbuh. Dan inilah model hidup orang yang dilahirkan kembali. Kebaikan hatinya ada, kelemah lembutannya ada, kemurahannya ada. Bersama dengan itu, dia punya kesetiaan kepada Tuhan. Setia sampai mati. Setia melayani. Setia mencintai. Setia menunjukkan cinta kasih. Setia menunjukkan kedamaian. Setia menunjukkan dan menikmati sukacita. Setia menunjukkan kebaikan. Setia untuk menunjukkan kerendahan hati, setia untuk menunjukkan kelemah lembutan. Bahkan dia menguasai dirinya, mengontrol dirinya dalam bersikap, dalam mengontrol emosinya, dalam mengontrol pola pikirnya, dalam mengontrol kata-katanya yang berjiwa surgawi. Dan dalam menjalankan sikap dan tindakan, he knows how to control his action and emotional and his way of thinking and his feeling and his wealthiness and everything that he has. Semua yang dia punya, baik yang dari sikap psychological life, jiwanya, aspek kejiwaannya itu berisikan pola kehidupan surgawi. Itu ciri khas buah dari orang-orang yang dilahirkan kembali. Rasul Paulus, saudara, menyatakan itu. Saudara lihat di dalam ayat yang ke-24 dari Galatia pasal 5. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan kedagingannya dan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Kedagingan
pikirannya, nafsunya, dan keinginannya itu disalibkan dan dia ganti dengan buah-buah roh tadi. Dalam Efesus pasal yang ke-4, Rasul Paulus juga sampaikan kepada jemaat di Efesus yang saya ingin baca kepada saudara tentang buah ciri khas orang yang dilahirkan kembali itu. Saya baca ayat yang pertama dan kemudian ayat yang ke-17. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Panggilan itu adalah panggilan menjadi manusia yang baru. Panggilan menjadi manusia yang diciptakan sebagai new creation. Yang tidak lain adalah manusia yang dilahirkan kembali oleh pekerjaan Roh Kudus dan firman, dan yang percaya Tuhan Yesus, yang adalah milik dari Tuhan Yesus. Orang-orang itu hendaklah rendah hati, ayat 2, lemah lembut dan sabar, sama seperti dalam Galatia tadi. Yang menunjukkan kasih dan saling membantu dan berusaha melihara kesatuan roh. Jadi bukan menghancurkan, tapi kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Buah-buah yang sama seperti Galatia tadi. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut hak ukuran pemberian Kristus. Dan orang-orang ini, saudara-saudara, dia memiliki pola hidup yang baru seperti tercatat dalam ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus oleh Roh Kudus, mengenal Kristus, percaya Kristus, hidup yang baru. Inilah ciri khasnya. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu haruslah menanggalkan manusia yang lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran dan mengenakan manusia yang baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran, kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta, berkatalah yang benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah kamu memberi kesempatan kepada iblis. Dalam ayat ini saudara-saudara berbicara tentang hidup yang baru, bukti dari orang yang dilahirkan kembali oleh roh dan firman di dalam Tuhan Yesus, dan menunjukkan cinta kasih hidup sebagai orang-orang percaya. Jadi saudara-saudara, marilah kita merenungkan ini dalam hidup kita. Kita yang percaya, janganlah kita menjadi orang Kristen yang Kristen tradisi, ikut-ikut karena bapak orang Kristen, keluarga orang Kristen, dan kita juga pergi gereja dan jalankan semua upacara gereja karena tradisi dan kebiasaan. Seperti itu adalah aturan agama saja yang harus kita penuhi. Tetapi marilah kita renungkan bersama-sama. Apakah saya benar-benar telah dilahirkan kembali oleh roh? Dan oleh roh itu membawa kita kepada Tuhan Yesus.
Dan bahwa di dalam Tuhan Yesus kita tahu bahwa kita benar-benar telah pindah dari maut kepada hidup. Dan bahwa dalam Tuhan Yesus dengan bimbingan Roh Kudus kita mau membuang segala macam keinginan daging kita dan membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh dengan membuahkan buah-buah Roh dalam kehidupan kita untuk membuktikan bahwa kita adalah orang yang telah dilahirkan kembali, orang yang telah pindah dari maut, dari kematian kepada hidup, orang yang menerima dan menikmati hidup yang kekal, orang-orang surgawi yang berbeda dengan orang-orang non surgawi atau orang neraka. Berjuang untuk melawan keinginan daging, berjuang untuk melawan dosa dan kejahatan, dan berjuang untuk memproklamirkan, menunjukkan dan membawa kasih surgawi, damai surgawi, sukacita surgawi, kelemah lembutan surgawi, kerendahan hati surgawi, kebaikan hati surgawi, kesetiaan surgawi, penguasaan diri surgawi. Dan dari situ saudara, orang lain boleh melihat dan boleh memuji Tuhan dan boleh menyatakan bahwa orang-orang yang ikut Tuhan Yesus, yang telah dilahirkan baru dan yang adalah murid-murid Tuhan Yesus, berbeda dengan mereka yang belum benar-benar dilahirkan kembali. Semoga Tuhan menolong saudara dan saya, dan kita boleh bertumbuh terus di dalam melayani Tuhan sebagai yang telah dilahirkan kembali. May God bless you, and let us serve God, serve our neighbors as the new creation person that already been born again in the work of the Holy Spirit in our Lord Jesus Christ, in serving Him in your life. Tuhan memberkati saudara. Soli Deo Gloria. Amin.